Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari itu masih ada kesempatan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah nanti kita sambung sampai Isya berjamaah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat yang sama gini Pak Ibu, mungkin ada saudara-saudara awak yang seiman, seakidah dengan awak, tidak bisa datang berjamaah ke masjid. Balik hadir teh. Balik. Jelek. Kosong. Itu yang tak kenal kan? Ada yang karena sore ikut talambik pulang kerja. Ada yang karena kurang sehat. Ada yang karena panik. Ada yang karena keamanan. Karena bencana. Ada tamu tiba. Ada minang pulang. Itu nana khawatirkan. Kalau alasan syar'i, bukan syar'i, alasan yang memang terjadi dan bisa menghindari, kan laki kerja hari pada itu, karena laki juga ibadah. Dia laki berkurik hari ini koi untuk nafkah keluarga itu kan ibadah. Tidak bisa masjid gini. Insyaallah pahala latihannya nanti dilipat gandakan. Tapi kalau terakhir tadi, kuat. Iya, buang. Orang ngaji lah mulik ni ona. Kita bersyukur Pak Ibu hadir ini karena rahmat Allah SWT, karena rahmat Allah Taala, karena karunia Allah Taala, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sehat, rahmat kesempatan, hidayah petunjuk keimanan sehingga bisa datang ke masjid kita para malam hari. Kita berharap dengan rahmat dan karunia yang sama kita nanti dikumpulkan di surganya Jannatul Naim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah SWT karena kita mendapatkan nikmat syukur itu sendiri. Ya Bu. Cukup bersyukur ada hidayah do. Dapat rahmat karunia dari Allah dan hidayah sampai ke saja. Yang kedua adalah nikmat bersyukur itu sendiri. Apa makna nikmat bersyukur? Karena banyak orang yang mendapatkan rahmat, hidayah dan karunia dari Allah, tapi susah untuk bersyukur. Payah untuk melafalkan kalimat syukur kepada Allah SWT. Ada orang yang mudah mengucapkan melafalkan kalimat syukur, tapi susah mempraktekkan syukur itu. Ada juga orang yang susah menjadikan syukur itu sebagai
nikmat untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia syukur kini tuan apa tu? Ai rancak haki para lai keluarga le mana manse. Lai kau sini bayang itu nih payah nak ini berang. Syukurnya ada, pengucapannya karena, tapi pemanfaatan syukur itu belum sampai. Bersyukur kita kepada Allah atas rahmat dan karunia dan hidayah beliau, dan syukur juga karena bisa mendapatkan nikmat bisa bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam termohon kepada Allah sampaikan kepada arwah junjungan Allah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang betul-betul menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu dengan jalan tersebut. Jadi kalau kamu saja kau ada niat untuk mendapatkan ilmu karena wirid malam ini, kira-kira manfaat apa? Kata Rasulullah, "Sahlallahu tariqan ilal jannah." Allah akan mudahkan dia untuk menempuh jalan yang menuju kepada surga. Ada mudahkan bu? Orang yang berjalan berusaha untuk menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke surga Allah. Jadi hadiahnya mudah jalan ke surga Allah, bukan mendapatkan surga. Berbeda. Kalau mendapatkan surga itu otomatis kan surga, alhamdulillah. Tapi kalau jalan ke surga berarti Allah mudahkan untuk mendapatkan peluang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untung apa ibu? Kok kamu saja kurang godaan dan takut nak lewat? Jarang godaan. Kok ibu-ibu saja betah di masjid? Untuk membetahkan masjid itu apa ibu? Itu tidak hal yang sederhana. Mana banyak orang yang tidak betah di masjid. Buktinya salah satu ibadah adalah ibadah i'tikaf. Menjadi ibadah untuk orang tetap di masjid itu. Berarti ketika itu ada yang malih dalam masjid. Bisa jadi orang itu menjadi sekedar ibadahnya. Misalnya salat pulang. Lebih nyaman orang di luar daripada dalam. Itu berarti kan susah. Itu sudah. Jadi tidak betah seperti itu. Itu kalau ibadah namanya i'tikaf, berdiam diri di musajah. Bapak Ibu jamaah besar rahmatullah taala, kaji kita malam hari itu surah Al-Luqman tadi, surah ayat yang kedua agak Luqman kepada anak. Wa idz qala Luqman li ibnihi, dan ingatlah ketika berkata Luqman bagi anaknya, wa huwa ya'izuhu, yang dia ketika itu menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Pembelajaran utama dari Luqman kepada anak beliau adalah tentang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan itu apa Ibu? Abu mengutip ucapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Ta'lim al-Muta'allim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab itu mengatakan ada 4 ilmu yang wajib diketahui pada far'ain bagi manusia. Para Bu, ada 4 ilmu yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui itu, yang pertama adalah ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Apa itu ilmu tauhid itu? Ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengenal Allah serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali wajib dulu. Bukan ilmu ibadah. Apa ilmu tauhid pertama kali itu? Karena dalam prinsip orang berilmu itu apa ya? Manusia itu ibarat sebuah pohon kayu. Ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Akarnya itu adalah tauhid.
Ya akar itu tauhid, pertama itu tauhid. Batangnya adalah fikih, ilmu ibadah, dan buahnya adalah akhlak tasawuf. Kaji itu begitu. Bagus itu faedah. Maka dapat tauhid pertama kali itu. Tauhid pertama kali disuruh oleh Imam Asy'ari karena ada orang Pak Ibu yang amalan ibadahnya itu baik, kemampuan otaknya hebat, tapi dia tetap melanggar aturan agama. Kenapa ketika Allah rajin beribadah, cukup penuh ibadah, salat fardu alai, puasa sunat alai, walaupun kadang-kadang sedekah tak pernah tinggal, walaupun sekali-sekali. Itu yang penting ada. Gotong orang hadir. Tapi kenapa kadang-kadang pernah juga dari tua menyakiti tetangga? Ana salah kira-kira. Salat cukup bahkan berjamaah, bahkan fasih bacaan kabira wa sampai fil alamin innaka hamidum majid. Bahkan doa itu Rasulullah hebat benar rumah. Bahkan tahajudnya banyak tahajud daripada waktu lalu malam hari lancar ibadah. Tapi terkadang ada juga orang yang kadang-kadang itu sempatnya menyakiti orang lain, apakah dengan ucapan ataupun perbuatan. Apakah dia seorang istri terlalu tinggi ucapannya daripada suaminya, atau seorang suami dia zalim hanya kepada istrinya, mari-mari. Apakah dia seorang anak melawan orang tua? Sebenarnya cukup. Bisa jadi dia seorang orang tua tapi lengah dengan anaknya, atau dia seorang kemenakan melawan ke mama. Bisa juga dia seorang mama tapi acuh dengan anak kemenakan. Kemudian itu salah satu penyebabnya adalah ilmu fikihnya hebat, pelaksanaannya mantap, tauhidnya kena. Karena itu tauhid. Kenapa tauhidnya kena? Karena keyakinan yang hakiki dengan Allah itu masih kurang ketika. Kalau kini di masjid Pak Ibu, warasowa an berandai-andai ya Pak Ibu kan. Ada kata orang ibu kita punya suami sudah. Ada satu hal yang tidak menyenangkan doa dan ingin kesal sekali kesal, mampu tak berucap ini? Tak mampu. Takut kan ada khawatir nak. Lima belah tak puji Joko jadi kepulang menanggung itu dulu. Ada udah kau mampu ikut kejek dengan Joko? Tak mungkin, mustahil. Tapi ketika di rumah nanti bisa jadi ketika terlaku lalape, kodek dan tangga, lah pakai baju rumah. No setan lah laki dan ketika lalape nendang waktu tak kejek jika disuruh Joko kejek, itu buru makhluk dur kejek. Pertama kali mengangang tan kejek. Nonton buru Joko dah babi sana sampai. Itu tidak nak. Tiba di rumah limo terkecil. Limo sih tiba di rumah terkecil nak. Baik tu kan, sempurna yo. Mereka semua orang tua. Dari dulu mulai tangan dosa-dosa yang tak pernah terungkit saudara. Kesalahan-kesalahan kecil sampai ke saudara. Karena tauhid itu masih kurang. Mana tauhid di situ? Di mana kan tauhid nak? Keyakinan Allahu Sami'un Basirun itu masih kurang. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Kalau anak itu hebat tauhidnya Pak Ibu. Kalau ibu-ibu lah mantap tauhid itu, apa-apa kalau kokoh tauhid pada anak. Ketika gini mungkin di masjid banyak orang manci dia. Ketika di rumah nanti tidak ada orang manci dia, tapi Allah tetap menyaksikan. Kan itu kerja Nabi. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta. Sekira-kira di mana saja kamu berada. Tidak ada di masjid, tidak ada tempatnya ramai, tidak ada tempat orang-orang yang beribadah. Ketika sendiri pun, tempat sunyi pun, atau hanya ada keluarga pun, tetap harus bertakwa. Takut Allah, ada rasa takut kepada Allah Taala. Puncak inilah ibadah namanya ihsan. Ada dulu? Ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarahu. Puncak ibadah adalah awak menyembah Allah yang esa
seolah-olah kita melihat, menyaksikan Allah ketika itu. Fa illam takun tarahu, jika tidak bisa membayangkan Allah menjadi Allah, fa innahu yaraka, yakinilah Allah melihatmu. Apa cara meyakinkan Allah menjadi Allah? Ilmu tauhid kaya. Allahu sami'un basirun. Al-Quran, basirun, Allah maha melihat. Maha melihat beda dengan melihat. Kalau melihat pada gini kan, wajib dia lurus ke muka, maka arah peluang dan di samping kurang nampak dah. Ketika wajib ke nyamping, maka yang di depan tidak jalih dah. Tapi kalau maha melihat, tidak pernah berhenti dan melihat semuanya. Allah namanya sifat itu. Sifat itu dapat dari ilmu tauhid. Satu. Yang kedua, ilmu mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu sifat Allah taala, Pak Ibu, tauhidnya lah kuat, yakin dengan Allah, yakin Allah melihat. Siap. Satunya dulu, cinya dulu. Yakin Allah melihat dulu. Allah ibadah. Yang kedua sifat Allah. Sifat Allah itu ada 20 yang wajib, 20 juga yang mustahil. Semua sifat itu berbeda dengan sifat manusia. Karena beliau mukhalafatuhu lil hawadits, tidak menyamai dengan makhluk yang baru. Paham tak dengan sifat itu? Kita ketahui sifat dulu. Itu maka dulu pengajian dulu Pak Ibu. Orang dikaji orang sifat 22. 20 wajib, 20 mustahil bagi Allah, ampe wajib bagi Nabi, ampe mustahil bagi Nabi. Satu jaiz bagi Allah, satu jaiz bagi Nabi. 50 semuanya dikaji ulang dan harus dikaji sampai gini. Kalau Allah paham dengan tauhid yang sudah mantap, awaklah paham dengan sifat-sifatnya yang sudah tadi, maka insya Allah lah mulai buat untuk beribadah. Baru masuk ke langkah ketiga. Akhirnya Imam Hasyim Asy'ari yang ketiga, seorang anak diajarkan ilmu fikih. Apa ilmu fikih? Ilmu tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bro fikih berjalan. Lawa uduk berjalan baru mengenal Tuhan kan. Sebenarnya kenal dulu Tuhan baru berjalan baru. Makanya kenalkan kepada anak mak siapa itu Tuhannya. Awak lucu Pak Ibu. Ambo ragu begitu lucu manusia kan kalau cilik ambo cilik harus baca dalam keadaan begini. Setiap orang dan baru melahirkan anak, payah itu menyilau atau berkunjung, apa mengunjung menjadi anak melayan, atau nanti sampai resepsi membadai, membuku, banyak istilah anak. Doa yang terucap ketika itu. Semoga dia menjadi anak yang saleh. Orang yang datang pun begitu dengan orang tua. Harapannya cik anak yang saleh. Tanyalah sia-sia itu harapan orang. Apakah disengaja atau tidak disengaja? Maka doa yang keluar adalah mudah-mudahan jadi anak yang saleh, anak yang saleh. Amin. Itu doa anak. Doa itu sayangnya tidak dilanjutkan dengan aplikasi praktiknya oleh orang tua. Apa maksudnya? Orang berniat anaknya saleh, tapi jalan menuju ke saleh tidak dijalankannya. Kalau ingin anak saleh, yang pertama dia harus tahu dengan agama dulu. Kalau tidak tahu dengan agama, bagaimana dia bisa jadi saleh? 5. Dawak sampai apa mengajarkan anak untuk mengajarkan dia ilmu agama. Ajarkan dia agama dulu. Kau cuma orang tua itu. Kalau sekolah tempat kedua itu orang tua dulu ke sekolah. Agar anaknya untuk menjadi saleh dengan pendidikan agama. Salah satunya adalah fikih. Kalau anak tu nolah mulai bisa baca bagaimana ajar baca salat, baru masuk ke langkah itu. Kalau umur 7 tahun lah, maka suruhnya salat. Kalau umur 10 tahun lah, apa kalau 10 tahun? Urutan lah. 7 tahun dia sudah sembahyang. 10 tahun? Pukul. Boleh dipukul kalau tidak salat. Makna itu hadis Nabi itu. Ucapan ulama di Nabi maknanya situ tersirat. Ada waktu sekitar 3 tahun untuk mengajarkan kebiasaan salat bagi anak. 1 tahun berapa hari? 365 hari. 365 hari 1 tahun. Kali 3. 3 9.
26 balik sekitar 1880 hari kira-kira. Yo. Ya, yo nak 1 tahun. 1000 hari nak. 1000 hari. Kalau 300 hari itu dalam setahun kali 3 tahun lah 900 hari lah. Berarti harus 1000 hari. Dalam sehari itu salatnya 5 kali. Kali 1000. Aro 5000 kali juga menyuruhana untuk sembahyang. Sembahyang kecil tu. Barangkali 5 kali. Kalau logika awak sederhana, 5000 kali ya suruh nak sembahyang. Terbiasa dalam sembahyang. Insyaallah terbiasa. Nah, masalahnya kan di situ. Subuh dia suruh sembahyang kan. Lu awak sibuk di kerja, ada sibuk je no, anda bisa nak sembahyang. Kan itu masalahnya. Asar beko, anda sekolah sore. Maghrib beko, awak ke masjid. Isya beko, awak pulang lalau haji subuh bisa kira-kira. Alulih alasan-alasan lain karena kesibukan dan karena juga kemalasan orang tua karena dapat tanggung jawab. Tapi dalam Islam katakan ada lebih 1000 kali anak untuk membelajarkan salat, membiasakan salat. Dia ajar ke rumah-rumah sampai fikir dengan wajib orang tua menyampaikan kepada anak. Pendalamannya nanti baru di sekolah, baru di rumah guru, baru di masjid, baru di pengajian. Tapi yang dasar cikal bakal pertama adalah di rumah, bukan kepada orang lain. Tanggung jawab mutlak dari orang tua tidak bisa lepas dari orang tua sampai nanti orang tua meninggal. Itu makna apa ibu? Kewajiban awal dasar itu disampaikan oleh orang tua. 3 tahun sekitar 5000 kali membiasakan anak sembahyang. Itu akan terbiasa dengan salat. Ketika lah berumur 10 tahun, makunut ketika telah berumur lah biar kadang-kadang lah kelas 3 sampai SD. Ketika itu tanggung jawab orang tua mulai terbantu oleh orang lain. Apakah oleh mamanya, oleh orang kampung dan termasuk gurunya di sekolah. Jadi kalau pembiasaan itu lain, insyaallah pembiasaan berikutnya bahasamu lain orang tua. Kalau anak ketika lah berumur 10 tahun, lah kata yang bertahun mana? Anak menulah mulai punya pendapat kurang. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah ilmu tasawuf, ilmu tentang adat, ilmu tentang akhlak. Baru akhlak wajahnya. Kalau lah hancak tauhidnya, lah kenal dengan sifat Allah, lah bisa nak beribadah. Yang berikut adalah ilmu akhlak wajah. Dan nampi itu ketika ajarkan kepada anak, ketika udah masih ketik-ketik lah harus ajar untuk berakhlak. Mulai dari wak tudarkan. Kalau wak meminta tolong anak ketik, itu hal sederhana kan. Ambil piring belah cepia, dia cepia kan. Jangan malulah untuk ucapkan terima kasih. Itu salah satu hal sederhana. Cucu wak nasi kalau cucu itu kata. Ambil cepia ke belakang pelan, saya kan. Aku ni, yo, kau ni asal. Itulah mulai pendidikan yang salah lah tu. Terima kasih yo. Ucapan terima kasih itu mendidiknya untuk menghargai orang lain. Karena itu yang kurang gini. Harga menghargai kurang ini. Nah jaleh nampak jorong. Awak masyarakat biasa awak semua kan awak kurang menghargai dan mau kecil dia, mau salah dia, mau apa dia. Ketika dia sebagai Pak Jorong, dia tinggi berat sedikit. Hargai dia sebagai Pak Jorong. No nak ada pilih si A, kira si B gini. Kalau lah jadi Pak Jorong no, maka hukumnya adalah laki dari amak awak adalah apa awak. Itu adalah jorong. Itu adalah bagian dari adab, akhlak. Harus sampai ke situ. Kalau tidak, situ tu hebatlah tauhid lah, akar no kuat, ibadah no rancak, akhlak tidak rancak, tidaknya rancak empat orang. Kalau tidak selesai hubungan dengan manusia, akan susah hubungan selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau serbaru dia bro, ayahin Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah Isar Allah Taala, mungkin itulah yang saya sampaikan ini. Apa sebagai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Ta'lim Al-Muta'allim. Kesimpulan Bapak Ibu yang ada sampai disiplin ilmu yang harus diajarkan anak.
ilmu tauhid, sifat Allah, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Yang lainnya baru kita lanjutkan dengan ilmu tambahannya. Boleh saja lain. Tapi yang empat adalah fondasi. Bila nak rancak pohon tu, buatkan akarnya, baguskan batangnya. Insya Allah buahnya nanti kan berbuah baik. Bila nak manis buahnya tu, akhlak yang menentukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat dalam ilmu, dalam belajar, dan dalam menyampaikan dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.